Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti perkuliahan statistik ekonomi. Nah, pembahasan pada pertemuan kali ini adalah notasi penjumlahan atau sigma. Kenapa notasi penjumlahan atau sigma itu penting? Karena di dalam rumus-rumus statistik banyak menggunakan notasi penjumlahan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan notasi penjumlahan. Oke, biasanya notasi penjumlahan itu menggunakan simbol sigma ya atau huruf Yunani atau sigma kapital. Maksudnya adalah penjumlahan. Nah, penulisannya ya itu menggunakan simbol seperti ini, sigma I sama dengan 1 N ya, X I. Nah, dari rumus atau simbol tersebut ya, kita bisa membaca berarti itu adalah menjumlahkan atau penjumlahan XI, semua bilangan X ya. I itu adalah variabel ya yang digunakan untuk menyatakan bahwa I itu adalah dari 1 sampai N. Ya, sehingga bilangan 1 dan N itu bisa disebut batas bawah dan batas atas penjumlahan. Ya, sehingga rumus simbol itu akan digambarkan menjadi sigma I sama dengan 1 N dari XI itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X berapa seterusnya sampai dengan XN. Nah, itulah notasi penjumlahan. Di dalam notasi penjumlahan, misalnya kita mencoba sebuah kasus, ya, ada percobaan yang mengamati turunnya bobot badan selama 6 periode atau 6 bulan. Datanya adalah sebagai berikut, 15, 10, 18, dan 6 kg. Dari data itu, maka X1 ya, itu sebagai data pertama, data yang kedua X2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengartikan X1 itu sama dengan 15, X2 10, X3 18, dan X4 6. Nah, bagaimana kita menuliskan jumlah 4 perubahan bobot tersebut? Ya, kita bisa menuliskan dengan notasi penjumlahan, jadi sigma I sama dengan 1 4 ya, XI maka sama dengan XI atau X1 itu 15 ditambah X2 10 ditambah X3 18 ditambah X4 6 sehingga totalnya atau jumlah keseluruhan adalah 49. Ini sebagai contoh kasusnya. Di dalam menyatakan notasi penjumlahan, batas bawah penjumlahan tidak harus dimulai dari angka 1. Dan begitu pula batas atas penjumlahan tidak harus dengan N. Ya, misalnya, kita ingin menjumlah 2 data saja. Ya, maka notasi penjumlahannya adalah sigma I sama dengan 2 sampai 3. XI, yang maksudnya adalah X2 ditambah X3. Nah, sehingga jumlahnya adalah 10 tambah 18 sama dengan 28. Baik, berikutnya, subscript atau I pada batas bawah penjumlahan dapat pula diganti dengan huruf yang lain. Penggantian huruf lain itu konsisten, ya, dalam arti ya saat kita menggunakan ya hurufnya jangan dirubah-rubah gitu. Kalau sudah konsisten C ya C terus.
gitu. Nah, sehingga bisa diberikan contoh di bawah seperti ini. Sigma J sama dengan 1N, X J, ya, karena tadi pakai J berarti X J. Sigma K dari 1 sampai N, maka XK. Atau sigma L sama dengan 1 sampai N, maka itu XL. Ya, J, K, dan L itu adalah sebagai ganti dari I. Baik, aturan yang lain, notasi penjumlahan, batas bawah, ya, penjumlahan tidak harus berupa subscript. Ya, jadi bisa juga, ya, misalnya jumlah 9 bilangan asli pertama. Maka bisa ditulis langsung sigma I sama dengan 1, 9 dari X. Nah, ini otomatis akan menjumlah semua bilangan X. Ya, dari 1 sampai 9. Karena itu bilangan asli. Oke. Jika batas bawah dan batas atas penjumlahan tidak dituliskan, ya, kadang ada seperti itu, maka hal tersebut berarti menjumlah seluruh bilangan. Sehingga, contohnya, sigma XI, maka itu maksudnya adalah sigma I dari 1 sampai N dari XI. Nah, I1 sampai N itu kadang tidak ditulis. Nah, itu maksudnya berarti itu menjumlahkan seluruh bilangan X. Beberapa dalil di dalam notasi penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan 2 atau lebih peubah atau variabel itu sama dengan jumlah masing-masing penjumlahannya. Nah, itu kalau ditulis notasinya, maka sigma I sama dengan 1 N dalam kurung XI ditambah YI ditambah ZI kurung tutup. Nah, maksudnya XI ditambah YI dan ditambah ZI dalam kurung itu nanti bisa dijabarkan, berarti kita menjumlahkan XI, sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI. Nah, jadi kita bisa meringkas dengan penulisan seperti itu. Oke, yang kedua, apabila kita menggunakan konstanta, saya ambilkan contoh C, ya, maka notasi penjumlahannya bisa menjadi seperti ini. Sigma I sama dengan 1N C kali XI. Nah, jadi kalau seperti itu, maka sama saja, ya, C itu dikalikan sigma I sama dengan 1N dari XI-nya. Jadi C kali total seluruh bilangan X. Ya. Bisa juga ditulis seperti yang sebelah kanan, sigma I sama dengan 1 per N C, ya, di mana N C. Nah, berarti nanti N-nya itu dikalikan dengan C. Baik, itu beberapa hal yang terkait dengan notasi penjumlahan. Terakhir, notasi penjumlahan, ya, itu bisa kita gunakan di dalam menghitung rumus di dalam analisis statistik. Ya, ini sampaikan contoh saja, misalnya kita menghitung R, koefisien korelasi linier. Nah, itu R itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Ya, sehingga di situ menggunakan beberapa notasi penjumlahan. Nah, dari rumus tersebut akan mudah diselesaikan pencarian R-nya. Nah, notasi penjumlahan di situ ada beberapa kurung. Nah, itu bisa kita lihat, ya, perhatikan bahwa sigma
I sama dengan 1 N dari XI kuadrat. Itu tidak sama dengan sigma 1I sama dengan 1 N XI dikuadratkan. Nah, itu hasilnya akan berbeda. Baik, itu hal-hal terkait dengan notasi penjumlahan. Dan bisa dimengerti dan bermanfaat. Kita lanjutkan topik berikutnya, yaitu adalah ukuran sentral. Nah, ukuran sentral ini ada dua klasifikasi, data yang tidak dikelompokkan, yang kedua data yang dikelompokkan. Oke, kita terangkan data yang tidak dikelompokkan. Ya. Yang pertama, ukuran pemusatan, yaitu yang kita kenal dengan minimum. Ya, minimum yaitu nilai yang paling kecil dari seluruh nilai dalam satu buah gugus data atau variabel. Kemudian yang kedua, maksimum, nilai yang paling besar dari keseluruhan nilai dalam satu buah gugus data atau variabel. Sedangkan yang ketiga adalah sum, yaitu jumlah dari keseluruhan nilai dalam satu buah gugus data atau variabel. Berikutnya, ukuran-ukuran pemusatan data itu nanti bisa kita gunakan dengan menghitung. Yang pertama adalah min atau rata-rata, atau nilai tengah bisa, atau nilai harapan bisa. Nah, itu menggunakan notasi seperti ini. Misalnya min atau nilai rata-rata nilai harapan X, itu berarti sigma I sama dengan 1 N dari XI, keseluruhan nilai X, dibagi N. Nah, kalau Y itu juga sama, sigma I dari 1 sampai N dari YI dibagi N. Nah, itu rumus min atau nilai rata-rata. Sampaikan contoh, misalnya ada kasus ditemukan data seperti ini. Jadi misalnya 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10. Berapa nilai tengah dari data X tersebut? Maka kita bisa menuliskan dengan notasi penjumlahan tersebut. Jadi X rata-rata itu sama dengan sigma XI dari I1 sampai 7 karena datanya 7. Dibagi N, N-nya adalah 7. Nah, sehingga semua nilai dimasukkan, 15 sampai 10 itu tadi, dibagi 7, ketemu 88 bagi 7, hasilnya adalah 12,571. Nah, itu min. Ya. Yaitu median. Ya, median itu adalah nilai yang posisinya tepat berada di tengah setelah data diurutkan. Itu bisa dikatakan atau dicari seperti itu jika banyak datanya atau N-nya itu adalah ganjil atau data ganjil. Kalau datanya genap, ya kita cari rata-rata dari dua nilai yang posisinya di tengah. Ya. Oke, kita ambil contoh. Contoh 1. Ini data yang ganjil. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Sebelum kita cari mediannya, data tersebut diurutkan dulu. Sehingga menjadi 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Dari data itu kita cari di tengah. Maka itu terdapat pada suku nilai keempat, yaitu 13. Maka mediannya adalah 13. Contoh yang kedua, ini adalah data yang genap. Datanya adalah 25, 32, 42, 15, 13, 27. Setelah diurutkan, ya, mengurutkannya bisa ascending, bisa descending. Naik, turun, boleh. Nah, di situ yang ada di tengah itu berarti antara data 3 dan 4. Ya. Maka kita bagi
27 ditambah 25 dibagi 2. Ketemunya 26 itu ya. Itu salah pengetikan. Oke. Berikutnya adalah modus. Nah, modus itu nilai yang memiliki frekuensi muncul paling tinggi dalam satu buah gugus data. Itu bisa lebih dari satu modus. Ya. Kemudian, khusus yang memiliki 2 modus disebut bimodus. Ya, apabila semua nilai dalam satu gugus data kok frekuensinya itu sama, maka gugus data tersebut dikatakan tidak memiliki modus atau amodus. Nah, saya berikan contoh di sini. Contoh yang pertama, modusnya adalah 13. Kenapa? Dari data tersebut, 13 itu muncul 2 kali frekuensinya. Kemudian contoh yang kedua, modusnya adalah 9 dan 13. Nah, karena 9 muncul 2 kali, 13 juga muncul 2 kali. Sehingga itu dinamakan bimodus. Sedangkan contoh ketiga, 15, 12, 15, 9, 13, 16. Semuanya muncul 2 kali. Sehingga tidak ada modusnya. Nah, ini namanya amodus. Oke. Ukuran keragaman. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah ring, yaitu selisih dari nilai terbesar dikurangi yang terkecil. Itu ring namanya. Dari contoh data tersebut, nilai yang terbesar adalah 16, nilai yang terkecil adalah 9. Sehingga ringnya adalah 7. Oke, yang berikutnya adalah ragam atau varian. Nah, varian ini kita bisa menggunakan pendekatan baik itu data populasi, sehingga menggunakan pembagi N. Kalau datanya sampel, maka kita membaginya dengan N-1. Ya, rumusnya adalah itu. Jadi S kuadrat atau ragam itu sama dengan sigma I 1 per N dari ya, XI min X rata-rata dikuadratkan. Jadi total dari XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-1. Itu ragam. Contoh kasusnya, diambil ke contoh misalnya per pembanding harga kopi dalam bungkus 200 gram. Ya, secara acak, ya, data kenaikan harga beberapa bulan bisa kita lihat seperti dalam contoh tersebut. 12, 15, 17, dan 20 rupiah. Ya. Caranya menghitung, yang pertama adalah carilah nilai tengah dari perhitungan. Karena kita membutuhkan min X rata-ratanya. Nah, caranya dengan ya dijumlah semua data sigma XI dibagi dengan N. N-nya adalah 4. Jadi datanya dijumlah semua. 12, 15, 17, dan 20 dibagi 4. Sehingga ketemu 16. Oke, yang kedua setelah kita punya X rata-rata, buat tabel ya, XI min X rata-rata. Tabelnya sudah kita lihat ya. Jadi XI-nya tadi, kemudian X rata-ratanya sudah ketemu 16, maka XI masing-masing data dikurangi dengan X rata-rata. Sehingga yang pertama itu ketemu min 4 karena 12 dikurangi 16. Kemudian yang kedua min 1, 15 kurangi 16, dan seterusnya. Nah, di kolom berikutnya itu kita kuadratkan. XI min X kuadrat atau X rata-rata kuadrat. Maaf. Sehingga dari min 4 kuadrat ketemu 16, 1, 1, dan 16. Nah, dari situ kemudian kita masukkan dalam rumus. Nah, rumusnya S kuadrat yang tadi kita tuliskan di atas tadi, kita masukkan.
Sehingga sigma XI kalinya XI min X rata-rata tadi, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan N-1. Nah, R-nya N-nya 4, ketemu 3. Baik, penjabarannya, karena masing-masing, ya, itu ada 4 data. Jadi, min 4, sigma XI min X rata-rata yang pertama, min 1 itu data yang kedua, dan 1 itu data yang ketiga, dan yang terakhir adalah 4. Masing-masing dikuadratkan, kemudian dibagi 4. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sehingga 34 dibagi 3 sama dengan 11,33. Itulah nilai varian atau keragamannya. Jadi dari data tersebut, variannya adalah 11,33. Baik, itu nilai varian. Dengan menggunakan kuadrat simpangan untuk menghitung ragam, baik populasi maupun contoh sampel tadi, kita memperoleh satu besaran dengan satuan yang sama dengan kuadrat satuan semula. Jadi jika kita data asalnya itu meter, maka ragamnya karena tadi dikuadratkan akan menjadi meter kuadrat. Nah, agar diperoleh ukuran keragaman yang satuannya sama dengan satuan asalnya, maka kita menggunakan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, terkait dengan notasi penjumlahan dan ukuran pemusatan. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.